Hai kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngobrolin tentang luka batin kamu. Jadi kali ini Bunda akan bongkar-bongkar yang ada di dalam hati kamu ya. Semua orang punya luka batin. Semua orang punya trauma tersendiri yang sebenarnya mesti disembuhkan ya. Waktu tidak akan bisa mengobatinya. Memang waktu berjalan mungkin kita bisa lupa, tapi lukanya masih tetap ada di sana. Dan kali ini kita mau bongkar-bongkar, oke? Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu ya. So please be wise, sayangku, cintaku, negeriku, oke? And makasih banget, thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang mengalami persoalan-persoalan kehidupan, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian, diberikan ketenangan batin, diberikan kebeningan diri, dicernihkan pikiranmu, sehingga apapun yang menjadi persoalan kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Yang sedang sakit tubuhnya segera selaras dan harmoni kembali. Yang terluka karena cinta, kiranya cahaya ilahi masuk ke dalam hatimu dan menyembuhkan setiap luka-lukamu. Dan untuk yang saat ini sedang terlibat hutang, saat ini biarlah kepada kamu diberikan keterangan batin dan rasa keberlimpahan. Kepada kamu diberikan proses kerja dan karya sebagai saluran rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Luka batin kamu. Oh well, beberapa dari kamu sekarang bahkan saat ini berada dalam situasi yang kayak aku nih bukan siapa-siapa di dunia ini. Siapa sih aku? Kamu merasa kayak ada perasaan shame di sini. Shame itu merasa kayak direndahkan, merasa nggak dihargai. Ya, kita nanti akan lihat penyebabnya. Kita gali dulu emosinya. Merasa tidak dihargai. Siapa sih gue? Aku emang siapa gitu ya. Beberapa dari kamu bahkan tidak tahu kamu mau kemana di depan. Bahkan dunia di depan itu rasanya kayak suram banget ya, kayak abu-abu banget. Kayak bener-bener kamu gak tahu apakah di depan kamu masih punya tenaga untuk kamu berjalan atau enggak. Ya. Jadi kayak zombie. Zombie berjalan aja. Kayak masih hidup tapi sebetulnya jiwanya kayak mati gitu ya. Emosi apakah lagi? Oh. Ya. Beberapa dari kamu ini bahkan sudah dalam tahap yang depresi. Nggak mau ketemu siapa-siapa, lebih senang mengurung diri, lebih senang menyendiri. Ya. Jadi menolak untuk bertemu dengan orang, bahkan menolak untuk bertemu dengan, mungkin dengan anggota keluarga pun itu nggak berkomunikasi ya. Jadi cuman ya seperlunya dan secukupnya aja. Selebihnya itu diem. Diem itu bukan diem karena apa-apa, karena ngebatin ya. Ada tekanan mental di dalam yang membuat kamu kayak menarik diri. Jadi kayak kucing ya. Ya Bunda punyanya kucing, analoginya kayak kucing. Kucing itu kalau pas sakit atau mau mati, dia tuh cari tempat di mana kira-kira orang tuh nggak bakal nemuin dia. Lalu dia akan pergi ke tempat itu dan mati di situ ya.
dia akan sembunyi di situ dan mati di situ. Jadi ya sebetulnya itu adalah naluri makhluk hidup ya. Banyak yang seperti itu. Untuk melindungi dirinya sendiri, untuk memproteksi dirinya sendiri. Lebih memilih untuk menarik diri atau menyendiri ya. Oke, kita akan lihat sebenarnya apa gitu yang terjadi. Ups. Kegelapan-kegelapan yang tersembunyi di hati kamu. Kegelapan-kegelapan yang tersembunyi di hati kamu. Nanti di ending video Bunda akan adakan healing bersama ya. Waktunya agak panjang di healing, jadi mungkin untuk reading ini nggak usah terlalu panjang. Waktunya akan banyak di healing saja ya. King of Swords. Oke. Luka batin kamu. King of Wands. Reverse. Six of Swords. Reverse. Wow. Parah ya, beberapa dari kamu sampai depresi. Nine of Swords. Two of Pentacles. Five of Wands. Oke. Lumayan banyak ya. Aduh. Ngebacanya banyak banget. Aduh, bisa panjang sesinya nih. Oke. Ada beberapa dari kamu yang merasa kayak nggak bisa percaya orang lagi. Ya, ini terjadi karena kamu pernah menaruh kepercayaan yang begitu dalam, dan kemudian kepercayaan itu disalahgunakan atau dihianati. Dan ini bukan hanya terjadi sekali, bahkan terjadi beberapa kali, dan kamu tuh kayak ngelihat boleng-bolengnya orang, dan kamu merasa kayak, udah nggak ada yang bisa dipercaya di dunia ini. Ada satu kesimpulan seperti itu. Dan beberapa dari kamu, even saya melihat, nggak ada tuh kamus namanya bersenang-senang. Hidup tuh menderita terus ya, kayak nggak ada yang namanya bersenang-senang. Piknik, apalagi buru-buru mikir piknik gitu loh. Hidup aja bisa bertahan itu udah bagus gitu. Jadi kosakata bersenang-senang ini jauh gitu dari kamu ya. Dan ya, beberapa lagi mengalami masalah finansial. Well, oke, ini rasanya banyak pasti yang punya masalah finansial. Oke. And bahkan ada yang lebih parah, beberapa dari kamu tuh sempat sakit parah. Sakit yang udah parah banget, udah sampai ngantem ke badan. Ya, mungkin memendam emosi bertahun-tahun, memendam sakit hati bertahun-tahun sampai akhirnya ngefek ke badan. Ya, badan itu nggak tahu, mungkin ada satu penyakit yang berat atau gimana ya. Kalau bukan penyakit berat itu penyakitnya menaun, nggak hilang-hilang gitu. Jadi misalnya sakit vertigo tapi nggak sembuh-sembuh, batuk itu kan sebetulnya ringan ya, tapi nggak sembuh-sembuh sampai menaun gitu. Nah, ini bisa jadi karena psikosomatis. Psikosomatis itu adalah satu penyakit yang sebetulnya disebabkan oleh yang namanya kondisi-kondisi emosional. Oke. And ya, di sini saya juga melihat ada beberapa dari kamu yang bermasalah dengan figur otoritas. Entah dengan bos, lebih lagi ditarik jauh ke belakang, kamu punya masalah dengan bapak, dengan ayah. Entah apa yang ayah kamu lakukan, mungkin kamu melihat ayah kamu memperlakukan ibu dengan tidak baik, atau ayah kamu terlalu otoriter,
ayah kamu terlalu memaksa, terlalu dominan, sehingga kamu merasa nyesek kayak seolah-olah nggak bisa bernafas, nggak bisa bebas ya. Kamu merasa seperti itu dan even sampai sekarang kamu belum bisa gitu memaafkan ayah kamu sendiri ya. Atau mungkin memang sejak kecil nggak bisa deket gitu dengan ayah atau dengan bapak ya. Nggak bisa deket. Ada jarak yang nggak bisa dijelaskan gitu. Padahal mungkin sekarang udah nggak ada apa-apa, tapi ada hal-hal yang tanpa disadari di masa kecil yang dilakukan oleh ayah kamu dan itu menyakiti kamu sampai sekarang. Dan ada beberapa keinginan-keinginan yang tertunda, seperti misalnya mau menikah, tapi gagal, udah mau menikah nih gagal. Mau menikah lagi, gagal lagi, ya, dan ini terjadi gitu berkali-kali. Dan mungkin kayak ada keinginan-keinginan yang tertunda. Misalnya pengen apa? Pengen kaya, tapi ternyata nggak kaya-kaya. Dan ini cukup menyakiti kamu, bahkan beberapa dari kamu tuh sampai depresi. Tadi saya udah mention di depan. Sampai depresi, sampai maunya tuh mengurung diri, nggak mau ketemu orang, menarik diri, nggak mau terlalu bergaul ya. Mungkin bergaulnya hanya di dunia maya saja, karena di dunia maya tuh orang nggak kenal siapa kamu. Tapi kalau misalnya ketemu, diajak reuni atau apa, kamu selalu menolak. Kamu nggak nyaman untuk bertemu dengan orang. Dan kondisi finansial itu rasanya kayak jauh banget. Kamu seolah-olah kayak nggak ada harapan gitu di depan tuh akan seperti apa sih. Nggak ada bayangan gitu ya di depan apakah bakalan cukup gitu keuangannya. Apakah bakalan membaik keuangannya. Nggak ada bayangan sampai ke sana. Ya, kesulitan-kesulitan finansial ini biasanya disebabkan ketika masa kecil atau apa ya, mungkin kamu melihat bapak dan ibu kamu tuh bekerja dengan keras. Kamu melihat orang tua kamu hidup dalam kekurangan atau ada perkataan-perkataan yang terekam di bawah sadar kamu. Misalnya, nggak boleh minta apa-apa ya. Bapak sama ibu nggak punya duit gitu. Atau sudah dididik dari kecil bahwa susah cari uang nak. Cari uang tuh susah nak. Bapak tuh mesti kerja keras. Jadi itu yang ditanamkan. Terus kemudian ada hal-hal lain lagi bahwa hidup ini keras. Hidup ini kejam. Ya. Dan itu ditanamkan kepada kamu sejak kecil dan akibatnya ketika dewasa kamu pun berpikir bahwa hidup itu kejam. Hidup itu keras dan hidup tidak berpihak kepada kamu. Kamu harus survive sendirian di tengah-tengah belantara ya, dekat-dekat ada macan, ada beruang, ada ular, ada apa. Kayak seolah-olah tuh survival terus setiap harinya karena berjuang ya. Nah, ini hal-hal yang mungkin tidak disadari oleh orang tua, tapi itu membekas dalam kehidupan anak-anaknya, dalam kehidupan kita. Ya. Dan beberapa lagi merasa kayak kamu tuh harus menonjol. Kamu harus terlihat hebat. Kalau kamu nggak terlihat hebat gitu di mata teman-teman atau di mata orang-orang, maka kamu adalah seseorang yang tidak berharga. Misalnya terlihat hebat apa sih? Ya, dunia itu kan memandang selalu dari materi. Dari standar-standar duniawi misalnya. Kalau kamu nggak kaya, kamu nggak dihormatin orang. Kalau kamu nggak menikah, orang-orang akan menganggap kamu aneh. Akhirnya apa? Kamu mati-matian untuk mengejar standar-standar yang ada di masyarakat. Ya, dan ketika nggak tercapai, stres sendiri. Stres sendiri. Padahal kehebatan bukan didasari dari standar-standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Bukan itu ya. Sama sekali bukan itu. Jadi, saya melihat ada banyak luka bertumpuk-tumpuk yang bahkan beberapa dari kamu saya lihat pas masa kecil itu dimaki-maki kayak ya Allah ini anak goblok banget sih gitu ya. Kamu nakal banget, kamu goblok banget, kamu bodoh banget sih. Orang tua saking emosinya ya, namanya orang tua mereka tuh punya pergolakan jiwa sendiri ya. Dan akhirnya dilampiaskan ke anak gitu. Ya. Dan itu terekam di bawah sadar dengan baik. Karena waktu masih anak-anak, belum terlalu banyak program. Dan ini masuk, mempengaruhi kehidupan di masa dewasa.
Dan anak-anak yang dibilangin bodoh, nakal, ketika besar, ketika dewasa, merasa tidak dicintai. Ini ada beberapa kamu yang merasa kayak nggak dicintai, merasa nggak dihargai. Akibatnya apa? Ketika merasa tidak dicintai, ketika dewasa, dia akan mencari cinta dari orang, dari lawan jenis. Ya, berpikir bahwa kalau ada lawan jenis, ada pasangan, maka kamu akan dicintai. Ternyata enggak. Ketemu dengan pasangan pun ditinggalin. Ada kegagalan, tambah luka lah, tambah merasa nggak dicintai, tambah merasa tertolak, tambah merasa tidak berharga. Ya, itu yang terjadi. Nah, apa sih yang sebenarnya mesti dilakukan ya? Jadi emosi-emosi bahkan ketika kamu masih kecil, itu semuanya memang perlu dirilis ya. Nanti Bunda akan tutup dengan healing bersama agak panjang, oke? Jadi ini singkat saja ya, buat kamu apapun masalah kamu. Yes, definitely, kamu membutuhkan healing. Kamu membutuhkan penyembuhan. Penyembuhan itu apakah cuma sekali cukup? No. Penyembuhan itu berkali-kali, bahkan Bunda hampir tiap hari healing. Ya, Bunda sendiri yang tarot reader, yang spiritualis pun tiap hari healing, menghealing diri sendiri ya. Dan beberapa dari kamu even terpaksa harus menggunakan topeng. Topeng seolah-olah kamu bahagia, sukses, padahal di dalam remuk ambiar. Ya. Tidak perlu berpura-pura, diakui saja. Mungkin waktu kecil kamu suka dibilangin, nggak boleh nangis, jangan cengeng. Padahal nangis itu bagus. Nangis itu baik untuk healing. Nah, beberapa dari kamu memang lukanya adalah di cinta. Karena itu tadi ya, pas masa kecil merasa tidak mendapatkan cinta yang cukup, akhirnya ketika dewasa mencoba mencari cinta dari luar, memenuhi dari luar ya. Oke, sayangku, saya rasa nggak lama-lama. Saat ini Bunda akan mulai healing. Silahkan ambil tempat yang sepi, yang nggak ada orang, tapi jangan di kuburan, di kamar atau di mana. Gak ada orang, karena ya supaya kamu bisa healing ya. Sepi, lalu kemudian kok bisa misalnya di kamar pintunya dikunci, lalu duduk, jangan tiduran, duduk, punggung tegak atau berdiri boleh, tapi yang penting tidak boleh nyender, punggungnya nggak boleh nyender ya, tegak. Kalian hanya perlu mengikuti instruksi Bunda. Saat ini silahkan bayangkan satu peristiwa yang buat kamu masih sangat menyakitkan saat ini. Apa? Misalnya pernah ditinggalin sama pasangan. Oke, kalau ditinggalin terus apa yang kamu rasakan? Merasa tidak dicintai, dicari lagi. Merasa tidak dicintai, sebenarnya apa sih yang kamu rasakan? Kesepian, takut kesepian. Lebih jauh lagi, digali lagi, ada apa? Rasa tertolak, sampai ketemu akarnya ya. Akarnya apa? Rasa takut tertolak. Ada takut tertolak. Atau ada marah. Marah karena ditinggalin. Fokus pada satu dulu, satu emosi dulu. Oke, kalau sudah ketemu kata-katanya bisa takut, bisa marah, kecewa, terus kemudian sedih, bisa ya, sedih karena, kalau sedih itu masih umum ya, biasanya sedih karena apa? Oh, sedih karena kehilangan uang. Oke, kenapa kalau kehilangan uang? Takut miskin, takut kekurangan uang. Oke, kalau misalnya miskin, kenapa? Miskin nanti nggak diterima, dihina-hina, berarti sebetulnya bukan takut miskin, takut tertolak, itu ya maksud Bunda emosinya. Nah, emosinya sampai ketemu yang paling dasar, paling bawah. Oke, kalau sudah ketemu, saat ini silahkan pejamkan mata. Ikuti instruksi Bunda. Kaki menempel di lantai, lalu tangan letakkan di atas pangkuan, menghadap ke atas. Saat ini bayangkan ada cahaya yang begitu terang di atas kepala.
sangat terang seperti sinar matahari. Jika kamu tidak bisa membayangkan cahaya, bayangkan saja sinar matahari tepat jam 12 siang ada di atas kepala kamu. Dan sinar matahari tersebut menyinari kepala kamu. Menyinari kepala kamu, lalu mulai masuk ke kepala, membersihkan pikiran-pikiran negatif. Lalu kemudian terus turun, membersihkan tenggorokan, membersihkan, terus turun. Bayangkan cahayanya sangat deras, terus turun, lalu kemudian membersihkan di aliran punggung semuanya, membersihkan jantung, ya, membersihkan pundak buat kamu yang merasa beban kamu berat, membersihkan punggung, ada cahayanya deras yang mengalir ke punggung, buat kamu yang menjadi tulang punggung keluarga dan tidak dihargai, yang kamu merasa berat untuk mencari nafkah, mencari uang. Rasakan cahaya tersebut bersinar, mengucur lewat punggung. Kemudian terus turun membersihkan jantung, terutama buat kamu yang sering terluka karena cinta, dikecewakan, tertolak. Lihat bahwa, visualisasikan bahwa jantung saat ini disinari oleh cahaya terang tadi. Kemudian cahaya tersebut turun sampai ke perut dan membersihkan area perut. Lalu cahaya tersebut turun mengikuti aliran telapak kaki dan masuk ke dalam tanah, masuk ke bumi, cahaya terang tersebut. Bayangkan seperti ada akar keluar dari kaki Anda. Keluar dari kaki Anda jauh ke dalam bumi. Sangat kuat. Kemudian dari bawah bumi, lihat ke bawah, di bawah juga ada cahaya yang sama terangnya seperti cahaya di atas. Cahaya sangat terang itu naik ke atas. Kemudian naik mulai membasahi kaki, mulai menerangi dan menyirami kaki. Kemudian naik ke atas. Naik membersihkan cakra seksual. Buat kamu yang mengalami kepahitan dan kekecewaan karena cinta. Bayangkan di area ini, area ovarium, buat yang perempuan. Lalu bayangkan di area, buat yang laki-laki, bayangkan area seputar prostat. Dibersihkan. Lalu kemudian terus naik ke atas melalui depan, tubuh bagian depan. Membersihkan setiap organ-organ tubuh, semuanya dibersihkan. Lalu naik ke atas melalui kepala dan akhirnya naik ke atas keluar melalui kepala, bersatu dengan cahaya atau sinar yang dari atas. Dan terus berputar. Cahaya tersebut berputar-putar hingga membentuk satu perisai. Bayangkan saat ini kamu dikelilingi oleh perisai yang tembus pandang, berasal dari dua sumber cahaya dari atas dan bawah. Perisai tersebut membungkus kamu. Saat ini bayangkan, besarkan perisainya, lebih besar dari tubuh kamu, lebih besar dari kamar kamu, lebih besar dari rumah kamu, lebih besar dari kota kamu. Bayangkan hingga perisai tersebut lebih besar dari bumi. Bayangkan perisai tersebut lebih besar dari bumi. Oke. Lalu saat ini bayangkan satu peristiwa yang sangat menyakitkan buat kamu. Satu peristiwa yang sangat menyakitkan buat kamu. Diingat dengan baik, detailnya, peristiwanya. Jika kamu masih ingat baju yang kamu pakai pada saat itu. Perkataan-perkataannya diingat kembali. Lalu silahkan rasakan bagian tubuh manakah yang terasa sakit. Jika tidak ada yang terasa sakit, tidak apa-apa.
biasanya akan muncul satu bagian tubuh yang terasa sakit. Oke. Lalu kemudian bayangkan sinar yang dari atas tadi menyinari bagian tubuh yang terasa sakit. Jika tidak ada tubuh yang terasa sakit, kamu bayangkan bahwa sinar tadi menyinari seluruh tubuh kamu. Lalu ucapkan kejadiannya, misalnya, saya marah terhadap, sebutkan namanya, saya marah terhadap ini karena dia begini-begini, sebutkan peristiwanya. Atau misalnya sebutkan, saya takut kesepian, sebutkan peristiwanya, lalu ditutup dengan, saya rilis dan bebaskan. Saya rilis dan bebaskan. Saya rilis dan bebaskan. Sebut sampai 20 kali. Saya rilis dan bebaskan. Saya rilis dan bebaskan. Saya rilis dan bebaskan, sambil membayangkan cahaya yang dari atas menyoroti tubuh kamu, menyoroti bagian tubuh yang sakit. Saya rilis dan bebaskan. Saya rilis dan bebaskan. Saya rilis dan bebaskan. Saya rilis dan bebaskan. Ke ruang waktu dimensi realita sampai akar yang terdalam. Saya rilis dan bebaskan. Ke ruang waktu dimensi realita sampai akar yang terdalam. Oke. Lakukan ini, silahkan diulang-ulang. Jika masih skala sakitnya belum berkurang, silahkan lakukan. Bisa terus dilakukan sendiri saat ini. Buat kamu yang sudah selesai, bisa pelan-pelan membuka mata. Tarik nafas. Rasakan kebebasan, kemerdekaan diri kamu yang baru. Terima kasih Tuhan. Alhamdulillah, terima kasih. Namaste Astungkara. Tarik nafas, terima kasih. Oke, jika readingan ini bermanfaat buat kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan buat kamu yang belum ada budget, tungguin Bunda live di YouTube. Siaran langsung di YouTube ya sayang, jangan ke WhatsApp ya. Tungguin siaran langsung di YouTube. Oke kesayangan, untuk kamu yang sedang menonton video ini, aku mendoakan agar hatimu lega dan lapang. Milikilah hati seluas samudra, sehingga setiap noda apapun yang jatuh ke dalamnya tidak akan berarti apa-apa dalam hidup kamu. I love you kesayangan, bye-bye.